berkat dan hidayah kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi dan beribadah bersama di Masjid Al-Ikhlas ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita tetapkan pada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan hari ini kami diberikan sedikit tugas untuk meneruskan kultur dari takmir Masjid Al-Ikhlas yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengupas terkait dengan sabar. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, sabar dalam kita menjalankan ibadah puasa merupakan suatu hal yang paling utama. Jadi salah satu akhlakul karimah dari Nabi Muhammad SAW adalah sabar. Jadi sebagai seorang mukmin kita tentunya akan meniru akhlak apa yang baginda Rasul lakukan, yaitu sabar. Sabar secara umum dibagi menjadi 3, yang terkait dengan sabar dengan menahan amarah, kemudian sabar menahan hawa nafsu, dan sabar menghadapi cobaan yang kita hadapi. Tentunya itu sangat sulit bagi kita, akan tetapi itu harus kita lakukan. Apalagi dalam bulan Ramadan ini kita sangat diuji kesabaran kita, baik dalam tutur kata, kemudian dalam hal bersikap dan lain sebagainya, agar ibadah puasa kita nantinya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 200, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu as-sabaru was-sabir. Surah Al-Mu'min. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatlah kesabaranmu. Itu juga dikuatkan dalam surat Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innama wafis as-sabru na'ukrahum bihori hisab. Yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala bagi mereka tanpa batas. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, selain dari firman Allah tersebut, Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, yaitu dari Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, kesucian itu sebagian dari iman, dan kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Kalimat subhanallah dan alhamdulillah memenuhi ruang yang ada di antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti, sabar itu cerminan Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah hujjah atau argumen yang akan
wudu memiliki kedudukan yang utama dalam Islam yang jadi syarat sahnya sholat. Jadi tanpa wudu sholat kita tentunya tidak sah. Kemudian zikir adalah amal ibadah yang utama. Yang ketiga, hadis di atas mengandung anjuran untuk memperbanyak sholat karena sholat adalah cahaya yang menerangi kehidupan seseorang muslim. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, juga akan membimbing orang yang mendirikannya untuk mengikuti kebenaran dan mencegah kerusakan. Yang keempat, sabar adalah sifat yang paling utama. Kemudian yang kelima, Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama dan utama, tempat kembali saat sedang terjadi pertikaian dan undang-undang bagi seorang muslim atau umat Islam. Yang keenam, melalui sabdanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memperbaiki sedekah, karena sedekah adalah bukti kejujuran dan keikhlasan seorang muslim. Setiap manusia harus bekerja dan mencari rezeki agar tidak tergantung atau minta-minta pada orang lain. Dan yang kedelapan, setiap muslim harus mengisi usianya dengan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang kami hormati, di dalam prakteknya selama bulan Ramadan ini tentunya arti sabar itu sangat penting. Seandainya kita tidak bersabar menahan hawa nafsu kita, tentunya ibadah puasa kita akan sia-sia. Sebagai contoh, mungkin kita dihadapkan di saat kita bekerja, kita dihadapkan dengan pertikaian atau perselisihan dengan teman kerja kita, dengan tetangga, ataupun dengan relasi kita. Kalau kita tidak bersabar, tentunya kita akan mudah marah dan akhirnya ibadah puasa kita juga akan sia-sia. Sebagai contoh, mungkin yang bisa dijadikan ibroh bagi kita adalah pelajaran ketika Nabi Yusuf sewaktu beliau masih belum menjadi seorang yang kaya dan masih berkumpul dengan saudara-saudaranya, beliau selalu disisihkan dan dicampakkan begitu saja. Setelah berselang beberapa waktu lamanya, Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang besar, seorang yang kaya dan seorang pemuka. Dan saat itu saudara-saudaranya datang untuk meminta maaf. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya dulu sempat mencampakkannya. Itulah sifat sabar yang mungkin harus kita teladani dari sifat-sifat Rasulullah dan nabi-nabi dari pendahulu kita. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama terkait dengan kesabaran yang harus kita jalani, utamanya selama kita menjalankan ibadah puasa. Dari saya cukup sekian. Mungkin kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan adalah sumbernya dari kekhilafan saya. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi